Hai, ketemu lagi di mata kuliah praktikum pemrograman visual. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi struktur kontrol perulangan di Visual Studio.net. Jadi di VB.net sendiri ada beberapa perulangan. Ada yang pertama itu adalah for next. Fungsi dari perulangan sendiri sesuai dengan katanya, asal katanya adalah untuk melakukan pengulangan terhadap suatu baris perintah tertentu. Pertama itu adalah for, formatnya seperti ini, ada for counter, jadi nilai awal sampai nilai akhir. Nah, di dalam for ini ya kan perintah 1 dan perintah 2 ini kan dilakukan perulangan yang ditutup dengan next. Kemudian perulangan yang kedua itu ada while. Kalau while beda sendiri dibanding dengan for. Kalau di while itu ada kondisi, dibuka dengan while, diakhiri dengan and while. Di dalamnya juga ada perintah yang dijalankan. Kondisi ini akan bernilai true dan false. Jika dia bernilai true, dia akan terus mengulang, sedangkan dia akan berhenti pada saat kondisi ini bernilai false. Dan yang ketiga kita akan membahas perulangan do while. Ini sebenarnya sama dengan while yang tadi. Bedanya kalau while yang tadi dia memeriksanya di awal, sedangkan do while dia menjalankan dulu sekali perintah di dalam blok do, nah baru meriksa di akhir. Jadi bedanya dengan while, dia akan menjalankan satu perulangan dulu baru dicek kondisinya. Nah, langsung saja kita akan coba. Terbuka Visual Studio, kita create new project. Seperti biasa, pilih Visual Basic, pindah Form Application, name nya kita rubah, misalkan latihan perulangan. Nah, untuk latihan perulangan kita akan membuat perulangan sederhana. Jadi kita memerlukan beberapa komponen, diantaranya yaitu pertama pasti label. Oke, kita add label dulu, kemudian add text box, text box yang kedua, kemudian button. Setelah button kita menggunakan komponen namanya listbox. Nah, ini komponen baru nih. Biasanya kan kita cuma pakai label, text box sama button. Nah, kita sekarang menggunakan listbox. Listbox ini akan kita gunakan sebagai penampung atau menampilkan hasil perulangan nanti. Kita akan mencetak bilangan button. Kita ubah dulu. Properties text seperti biasa, kita isi ini nilai awal, label, nilai akhir, button kita ubah menjadi btn proses. Oke, ini karena teks proses saja, sorry. Kemudian listbox. Nah, sekarang kita ubah name-nya, sorry, di form dulu deh. Formnya kita kasih nama form perulangan. Oke, sudah form perulangan. Kita ubah dulu si name-nya, kita cari dulu name. Nah, dia txt awal, txt akhir, dan prosesnya btn proses. Listbox-nya kita kasih singkatan aja biar pendek, lb. Kita akan kasih sintak dulu, proses,
Pertama kita deklarasikan variabel untuk menampung inputan dari nilai awal dan nilai akhir. Nah, kita bikin dulu dim awal as, karena kita mau melakukan perhitungan kita pakai integer aja. Dim akhir as integer. Setelah itu kita isi dulu awal sama dengan txt awal dot text, akhir sama dengan txt akhir dot text. Oh iya, kita bikinkan variabel lagi satu dulu. Dim akhir angka as integer. Itu baru for. Jadi kita pakai angka untuk melakukan perulangan. Kita mulai dari awal to akhir for next. Nah, perulangan yang akan dilakukan kita akan tambahkan di list box-nya. Berarti nama list box-nya lb.item.add. Kita mau munculkan apa di sana? Misalnya kita mau munculkan nilainya, berarti angka. Sudah, kita coba run. Nilai awal kita masukkan 1, nilai akhir kita masukkan 5. Proses. Jadi di sini awal dia akan mengulang for angka mulai dari 1 sampai 5. Dia akan menambahkan di list box sejumlah angka di 1 sampai 5. Makanya di sini 1 sampai 5. Lalu kita ubah misalkan dari 6 sampai 10. Lalu kita proses. Nah, langsung nambah di bawahnya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, biar dia kalau pada saat ngulang dia tidak nambah di bawahnya, kita tambahkan dulu, kita clear dulu setiap dia melakukan. Tekan tombol lb.item.clear. Ya, kita cek lagi. Ini awal kita masukkan 6, akhir kita masukkan 10. Proses 6, 7, 8, 9, 10. Sekian penjelasan untuk for.